Halo adik-adik, kembali lagi ya. Kita ketemu lagi di minggu ini untuk bersama-sama kita akan melaksanakan ibadah. Sebelum kita memulai ibadah kita pada hari ini, kita mau sama-sama siapkan hati kita. Kita akan naikkan satu pujian sebab Dia hidup. Ada kala datang ke dunia untuk selamatkan yang berdosa, ya tebusku mati di salib, kubur kosong nyatakan Tuhanku hidup, sebab Dia hidup. Pada hari esok takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku hidupku penuh harap karena Dia hidup, sebab Dia hidup. Pada hari esok takkan lagi aku takut, dan ku tahu hari esokku hidupku penuh harap karena Dia hidup, hidupku penuh harap karena Dia hidup, hidupku penuh harap karena Dia hidup. Oke adik-adik, sekarang kita mau masuk ke dalam doa. Kita lipat tangan, kita sama-sama tutup mata, kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk berkat-Mu pada pagi hari ini, di mana setiap kami pada hari ini bisa berkumpul Tuhan, meskipun kami jaraknya berjauh-jauhan, tapi kami punya satu hati, satu pikiran, kami mau sama-sama menyembah Tuhan pada hari ini. Biarlah Engkau yang memberkati Bapa, jalannya ibadah kami pada hari ini, supaya bisa berjalan dengan baik dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan, hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur, amin. Oke, kita lanjutkan lagi, kita sambung lagi dengan satu buah pujian. Kami perlu Kau Tuhan. Sambil kita bersama-sama menyiapkan hati kita untuk masuk ke dalam firman Tuhan ya. Sama-sama kita resapi liriknya, sama-sama kita perhatikan liriknya, biarlah ini menjadi doa kita semua ya. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kemanakah kami mencari kasih sejati? Kemanakah kami berseru saat badai datang menderu? Yang kami tahu hanya Kau yang mampu pulihkan segala sesuatu. Kami perlukan keajaiban-Mu, kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri, kami perlu Kau Tuhan.
keajaiban-Mu. Kami butuhkan sentuhan tangan-Mu. Kami tak dapat jalan sendiri. Kami perlu Kau, Tuhan. Kami perlu Kau, kami perlu Kau, kami perlu Kau, Tuhan. Mari kita masuk dalam doa. Bapa di dalam surga, biarlah Tuhan melalui lagu ini kami kembali diingatkan bahwa kami ini adalah manusia yang sungguh-sungguh tidak bisa berbuat apa-apa di luar Tuhan. Biarlah kami selalu menyadari Tuhan betapa lemahnya kami. Biarlah kami selalu mau untuk bergantung kepada Tuhan. Biarlah Tuhan kami juga mau mencari Engkau dengan lebih dalam lagi. Biarlah kami juga punya kehausan Tuhan, punya kerinduan untuk mengenal Engkau dengan lebih baik lagi. Biarlah Bapa melalui pemberitaan firman yang akan diberitakan pada hari ini, setiap kami juga bisa mendapatkan suatu firman untuk kami pegang, suatu kata-kata dari Engkau untuk bisa kami lakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Terima kasih Tuhan, berbicaralah Bapa karena kami siap untuk mendengar. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Oke adik-adik, pada kesempatan hari ini kita akan kembali membahas mengenai firman Tuhan. Nah, sebelumnya kita akan flashback sedikit ya. Kita dari awal sudah membahas dari buku ini selalu beruntun gitu ya, mulai dari Kejadian, Keluaran, lanjut terus sampai kemarin terakhir kita sudah membahas kitab Ester. Nah, adik-adik, dalam perjalanan semua materi yang sudah kita bahas itu, kita sudah membahas sejumlah 17 kitab dalam Perjanjian Lama. Sudah lumayan banyak ya. Dan dalam kitab itu ada sekitar 436 buah pasal dan hampir 13.000 ayat. Nah, jadi kita sudah membahas berjalan cukup jauh mulai dari kitab Kejadian sampai sekarang kita mau sama-sama berhenti dulu sejenak ya. Kalau kayak seorang pelari itu dia lari terus ada dia saatnya untuk berhenti sebentar, mengatur dulu nafas, mungkin sempat lihat ke belakang dulu gitu ya. Nah, kita juga sekarang mau sama-sama berhenti sejenak dari pembahasan ini. Kita nggak maju dulu, tapi kita mau flashback sedikit. Kita mau lihat ke belakang apa saja yang sudah kita pelajari supaya ingatan kita kembali di-refresh lagi, kita kembali diingatkan lagi ya tentang apa yang sudah pernah kita bahas. Nah, yang pertama mungkin adik-adik merasa, oh sudah banyak sekali ya, sudah cukup banyak yang kita bahas mulai dari awal kitab Kejadian sampai kitab Ester. Mungkin adik-adik juga ada merasa sudah mendapatkan sebuah gambaran gitu ya, sudah mendapatkan sebuah garis besar dari Alkitab yang sudah kita baca. Nah, yang pertama Cici mau mengingatkan kita untuk kita selalu mengingat gambaran besar dari Alkitab ya. Sebagai contoh, di sebuah museum di London sana ada sebuah lukisan karya Michelangelo. Mungkin adik-adik pernah dengar ya Michelangelo. Judulnya adalah Entombment ya. Di dalam lukisan ini adik-adik bisa lihat ya, ada gambar orang-orang gitu ya, ada gambar orang-orang dengan berbagai macam gaya pakaiannya, mungkin wajahnya juga berbeda-beda. Tapi di sebuah pojok, adik-adik coba lihat ya, di sebuah pojok di sebelah sini itu ada sepertinya gambarnya belum selesai ya. Sepertinya ada seperti mau menggambar sesosok manusia lain tapi belum selesai. Nah, karya ini adik-adik tahu ya, dipajang di Galeri Nasional di London ya, dan dikenal sebagai karya lukisan yang tidak selesai dari Michelangelo. Lukisan ini tuh menggambarkan seperti kita yang sekarang ini sedang membaca Alkitab ya. Kita baca mulai dari Kejadian sampai Ester, tapi memang perjalanan kita belum selesai. Nah, seperti lukisan ini juga belum selesai, jadi masih ada bagian yang blank, masih ada bagian yang kosong gitu ya. Ada bagian-bagian yang sudah kita pelajari dengan begitu detail, tapi ada juga bagian-bagian yang kita belum lihat. Nah, sedikit demi sedikit kita akan semakin banyak melihat, membuka gambaran-gambaran yang menakjubkan tentang apa yang ingin Alkitab sampaikan kepada kita ya.
Nah, mungkin nanti waktu adik-adik sudah besar gitu ya, ketika adik-adik kembali mengingat si Michelangelo pernah menulis ini, pernah melukis lukisan ini, mungkin adik-adik ingat, ya kurang lebih mah seperti itulah lukisannya. Tapi mungkin adik-adik lupa detailnya. Mana aja siapa yang pakai baju warna merah, berdirinya di mana, mukanya gimana, model pakaiannya seperti apa, mungkin adik-adik lupa ya. Tapi kurang lebih adik-adik bisa menggambarkan gambaran dari lukisan ini. Nah, sama juga seperti Alkitab yang sudah kita pelajari. Mungkin detailnya kita nggak ingat setiap detail kejadian itu seperti apa, tapi setidaknya dari apa yang sudah kita lihat, yang sudah kita baca, kita bisa mengetahui bahwa ada satu gambaran besar, ada suatu garis besar dari Alkitab ya. Nah, kemudian yang kedua, tadi pertama mengingat dulu gambaran besarnya. Yang kedua, kita akan mengingat rencana besar Allah. Ada rencana besar apa dalam Alkitab yang Allah ingin sampaikan kepada kita ya. Dalam kitab Kejadian sampai Ester yang sudah kita bahas, itu berkali-kali Allah menyinggung tentang karya penebusan. Kita tahu ya bahwa Allah mulai dari Allah menciptakan dunia, Ia sudah tahu nanti ke depan itu akan terjadi apa, akan ada siapa aja, Allah sudah tahu ya. Jadi Allah sudah menggambarkan sebetulnya mulai dari kitab Kejadian itu sudah disinggung tentang bagaimana nanti akan ada seorang penebus yang dilahirkan ya. Kita mau lihat, kita mundur sedikit ya ke Kejadian 3 ayat 15. Aku bacain ya. Aku akan mengadakan permusuhan antara engkau dan perempuan ini, antara keturunanmu dan keturunannya. Keturunannya akan meremukkan kepalamu, dan engkau akan meremukkan tumitnya. Nah, dalam ayat ini itu Allah memperkenalkan Yesus dalam perjanjian lama ya, melalui ayat ini. Karena perempuan yang akan menghancurkan kepala ular itu sebetulnya adalah Tuhan Yesus. Dia adalah Allah yang nanti menjelma menjadi manusia, kemudian mengalahkan maut, menebus dosa kita, dan menyelamatkan kita umat manusia melalui karya kebangkitannya. Nah, adik-adik, jadi ini adalah yang pertama, rencana pertama yang boleh kita ingat ya. Kemudian yang kedua, kita akan lihat lagi dalam Keluaran pasal yang ke-12, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-14. Nah, di sini dibahas tentang awal mula perayaan Paskah ya. Jadi pada zaman itu, ketika ayat ini menggambarkan ada suatu kejadian di mana orang Israel waktu itu diminta untuk menyembelih domba. Dombanya pun bukan domba sembarangan ya, bukan domba asal comot, tapi domba yang harus tidak boleh bercacat, tidak boleh bercela. Kemudian setelah disembelih, nanti darahnya dibubuhkan ke daun pintu, ke tiang pintu. Untuk apa? Supaya tulah yang ke-10, nah kembali kita ingat lagi ya, kita pernah belajar tentang 10 tulah ya, supaya tulah yang ke-10 yaitu kematian anak sulung tidak menimpa rumah yang ada tanda darahnya itu ya. Ini adalah asal mula sebetulnya perayaan Paskah ya, yang nantinya akan merujuk kepada bagaimana pengorbanan Yesus di kayu salib. Jadi pada zaman itu memang yang dikorbankan adalah domba, tapi kemudian nanti akan ada anak Allah yang dikorbankan untuk menembus dosa manusia sehingga kita bisa selamat. Nah, tadi sudah di Kejadian, di Keluaran juga kembali disinggung lagi tentang karya keselamatan ya. Kemudian kita lanjut lagi, kita next lagi. Dalam Hakim-Hakim pasal yang ke-21 ayat yang ke-25. Ini merupakan ayat yang terakhir dari pasal yang terakhir dalam kitab Hakim-Hakim. Nah, di sini juga dikatakan sedang ada suatu kekacauan dalam masa hakim-hakim pada masa itu, di mana di zaman itu tidak ada raja di antara orang-orang Israel, dan semua orang berbuat seenaknya, berbuat semaunya, apapun yang menurut dia benar, yang menurut pandangannya sendiri benar, itu yang dilakukan, tidak peduli lagi kepada Allah. Nah, di sini justru menggambarkan bahwa diperlukannya seorang raja yang sejati, raja yang bisa mengalahkan musuh-musuhnya, yang bisa memberikan keamanan buat rakyatnya, memerintah juga dengan bijaksana. Nah, kembali ayat ini juga merujuk kepada Yesus Kristus sendiri. Dia adalah raja yang di atas segala raja, ya.
Kemudian setelah dari masa hakim-hakim, kita maju lagi sedikit ke masa raja-raja, ya. Dalam 2 Samuel pasal yang ke-7 ayat yang pertama sampai ayat yang ke-16. Nah, di sini menggambarkan tentang janji Allah kepada Daud bahwa ada keturunan dari Daud yang nanti akan menjadi raja dan kerajaannya itu tidak akan berkesudahan. Dialah Yesus Kristus, ya, yang kerajaannya tidak berasal dari dunia ini tetapi dari surga, dan kerajaan itu akan kekal selama-lamanya. Nah, adik-adik, dalam kita membahas di perjanjian lama ini, ternyata ada satu benang merah yang menyambungkan dari perjanjian lama ke perjanjian baru. Bahkan mulai dari kitab Kejadian pun sebetulnya si benang ini sudah ada, ya. Jadi Alkitab itu adalah suatu buku yang keseluruhan gitu ya, mulai dari awal sampai akhir itu adalah satu kisah yang berlanjut terus, yang berkesinambungan terus. Maka penting ya kita membaca mulai dari awal, baru nanti kita akan bahas terus-menerus sampai akhirnya, supaya kita nggak ketinggalan nih. Kalau kita bacanya motong di tengah-tengah, nanti ketinggalan ya, belakangnya kita nggak tahu seperti apa. Nah, jadi bersyukur sekali ya, lewat buku ini kita bisa belajar mulai dari kitab Kejadian terus, kitab per kitab, kita lanjut terus, kita pelajari terus ya. Dan adik-adik juga jangan melupakan yang sudah kita pelajari dalam Alkitab ya. Oke, jadi tadi kita pertama sudah mengingat tentang gambaran besar dari Kejadian sampai Ester ini. Yang kedua, kita mengingat ada rencana-rencana besar yang Tuhan sudah selipkan di dalam perjanjian lama ya, yang nanti akan bersambung terus ke perjanjian baru. Nah, yang ketiga, kita mau mengingat ada tujuan apa sebetulnya dalam membaca Alkitab ya. Nah, kita sebagai manusia ketika kita membaca Alkitab mungkin ada bagian-bagian yang kita tidak pahami, mungkin ada bagian-bagian yang membuat kita bingung gitu ya. Tapi kita itu seperti sedang menghubungkan titik-titik ya. Mungkin adik-adik dulu ingat waktu pelajaran di TK ya, kita ada bagian pelajaran yang menghubungkan titik-titik dihubungkan terus sampai kemudian membentuk suatu gambar, suatu cerita ya. Kita juga sekarang sedang melakukan itu ya, menghubungkan titik-titik sejarah yang sudah pernah terjadi, kemudian kita tarik apa kira-kira yang bisa kita ambil dalam hidup kita yang sekarang ini ya. Memang zaman sudah berubah tapi Alkitab tidak berubah ya. Nah, maka sangat penting bagi kita untuk mempelajari Alkitab ini dari awal sampai akhir. Karena kalau misalkan kita hubungin titik-titiknya, tiba-tiba di tengah hilang nih, bolong nih, titiknya nggak ada di sini nih, hubungin lagi di sini, ya nggak nyambung nanti gambarnya ya. Harusnya gambarnya apa, keluarnya nanti lain lagi. Jadi supaya kita mendapatkan suatu gambaran yang penuh, yang bisa kita tarik untuk kita jalani dalam kehidupan kita sekarang ya. Kemudian yang keempat, kita mengingat tentang kita punya Allah yang sangat besar ya. Kita punya Allah yang luar biasa, bahwa Dia adalah penulis utama dari Alkitab kita ya. Seorang pendeta di Inggris pernah berkata, kutipannya seperti ini ya, firman Allah akan tetap bertahan meskipun melewati 1000 pembacaan. Dan orang yang paling menyimaknya akan menemukan keajaiban baru di sana. Alkitab itu seperti peti harta karun tanpa dasar. Semakin dalam Anda menggali, semakin banyak yang Anda temukan. Nah, jadi memang betul ya, Alkitab itu dari awal tidak pernah berubah ya, isinya itu-itu juga. Tapi meskipun zaman berubah, isi dalam Alkitab itu akan tetap relevan ya. Semakin kita membaca, semakin kita menggali, maka akan selalu ada hal yang baru yang bisa kita tarik, hal yang baru yang bisa kita dapatkan ya. Cici mau bagikan suatu cerita ya. Sekarang itu mungkin adik-adik ada yang tahu atau ada yang pernah diajak ya untuk ikut dalam pembacaan Alkitab ya. Kemarin itu kita membentuk sebuah kelompok kecil ya di gereja kita untuk kita bersama-sama belajar untuk menggali Alkitab dengan lebih dalam ya. Kemarin itu kita baru sampai di Kejadian 1. Nah, sebetulnya kalau adik-adik mengingat atau adik-adik membayangkan tentang Kejadian 1, saya yakin semua adik-adik udah tahu ya isinya ya, tentang penciptaan, mulai dari bumi yang tadinya kosong, bumi yang tidak berbentuk, gelap, kemudian Allah ciptakan satu persatu sampai akhirnya terbentuklah bumi yang
begitu indah, begitu bagus ya. Yang Tuhan katakan semuanya ini baik ya. Nah, ketika membayangkan tentang kejadian 1, mungkin kita semua berpikir, ya penciptaan mah ya gitu-gitu juga ya, dari dulu juga hari pertama sampai hari ke-7, hari ke-7-nya istirahat, ya nggak ada yang berubah lah gitu ya. Tapi ketika kemarin kami sama-sama membahas, kita sama-sama brainstorming gitu ya, kita sama-sama melihat sebetulnya ada sifat Allah apa yang bisa kita pelajari lebih dalam lagi dalam kejadian 1. Ada satu hal yang benar-benar membuat saya ingat gitu, yang membuat saya sadar bahwa iya ya, sekian kali saya membaca kejadian 1, tapi baru saat ini menemukan ada satu hal yang begitu luar biasa tentang Allah. Saya melihat Allah ini sebagai seorang desainer ya. Seorang desainer yang punya suatu gambaran yang luar biasa tentang dunia ini, tentang bumi ini. Pertama, Allah itu menciptakan kita itu semuanya diberikan tugas. Mau benda yang mati, benda yang hidup ya. Benda yang hidup nggak ada ya, benda yang mati, makhluk hidup ya. Kita manusia, kemudian binatang-binatang, tumbuhan, itu semuanya diberikan tugas ya. Seperti matahari, Tuhan menciptakan benda penerang. Buat apa? Buat menerangi bumi ya. Tuhan menciptakan burung, buat apa? Buat terbang, mengisi udara. Tuhan menciptakan ikan, untuk apa? Untuk mengisi lautan, untuk Nah, kita diciptakan manusia untuk apa? Ya, kembali saya berpikir bahwa Tuhan itu menciptakan segala sesuatunya, diberikan tugas, dan tidak lupa diberikan alat, ya. Diberikan tools, diberikan satu kemampuan untuk dia bisa melaksanakan tugasnya. Kalian bayangkan kalau ada burung di udara, disuruh terbang tapi nggak dikasih sayap, ya, dikasihnya insang, bisa terbang nggak bisa ya. Dikasih insang juga buat apa? Kalau ikan dikasihnya bulu, ikannya berbulu gitu ya, tapi nggak dikasih insang, jadi dia nggak bisa nafas dong, betul? Jadi di sini saya mendapatkan suatu gambaran bahwa Tuhan itu memberikan kita tugas, tapi Tuhan juga memberikan kita alat ya. Jadi dalam kita menjalani hidup itu harus selalu tanya, Tuhan, dengan apa yang saya punya sekarang, Tuhan ingin saya melakukan apa? Supaya tools yang Tuhan berikan itu jadinya tidak sia-sia ya, kita bisa gunakan dengan sebaik-baiknya untuk kemuliaan Tuhan. Nah, adik-adik bayangkan seorang desainer misalkan ya, dia membuat keran air misalnya. Dia bikin desain keran air, dia pasti pikirin dong, air ini nanti akan masuk dari mana, keluarnya kemana. Dia pikirin putarannya untuk kuncinya biar airnya bisa kebuka, itu kuncinya bentuknya seperti apa, bagaimana fungsinya supaya yang kunci yang kalau diputar itu paling nyaman untuk manusia. Makanya kita lihat begitu banyak desain ya, putaran kunci keran air itu ya. Kemudian mulut tempat airnya keluar juga ada berbagai macam desainnya. Nah, kalau manusia saja bisa memikirkan dengan sebegitu detail desain alat yang mau dia buat, apalagi Tuhan kita ya. Jadi kalian jangan takut kalau misalkan Tuhan memberikan kalian suatu tugas, nah pasti sudah ada alatnya, atau mungkin kalian harus kembangkan alat itu supaya bisa mencapai tujuan yang Tuhan pengen. Kemudian selanjutnya, kalau menurut adik-adik sebetulnya merenungkan Alkitab, mengingat-ingat apa yang ada dalam Alkitab itu penting atau tidak? Tujuannya sebetulnya kita merenungkan Alkitab itu untuk apa? Ya, kita sudah membaca nih dari Kejadian sampai Ester. Nah, fungsinya itu buat apa ya? Dari Alkitab itulah justru kita belajar untuk mempercayai, untuk mengenal Allah kita ya. Kalau kita mengenal Allah kita, otomatis kita bisa percaya sama Tuhan. Kalau kita percaya sama Tuhan, maka kita akan bisa mentaati Tuhan. Kenapa? Karena kita nggak takut lagi ya. Mau jalan kemanapun, kita udah nggak takut lagi karena kita punya Allah yang dipercaya ya. Kita juga belajar bagaimana kita menjauhkan diri dari dosa. Dengan membaca Alkitab, dengan sering merenungkan Alkitab, kita juga akan lebih mudah untuk diingatkan oleh Roh Kudus ya. Kalau kita mau melakukan sesuatu yang salah, nanti Roh Kudus akan menegur gitu. Di ayat ini kan nggak boleh gitu. Itu yang kita ingat, kita kembali diingatkan. Kalau misalkan kita nggak pernah baca Alkitabnya, kalau kita nggak pernah merenungkan Alkitabnya, itu ayat akan keluar dari mana? Ya kan nggak ada, di pikiranmu nggak ada, di hatimu nggak ada, mau gimana?
Jadi Roh Kudus pun nanti susah ngingetinnya ya. Tapi kalau misalkan kita sudah pernah baca, kita sering merenungkan, semakin banyak yang kita hafal, maka nanti akan semakin mudah ayat itu untuk keluar, untuk menegur kita, mengingatkan kita, juga untuk menguatkan kita ya. Jadi apa yang sudah kita pelajari kemarin-kemarin jangan langsung di control alt delete ya, tapi disimpan baik-baik dalam hati, di save baik-baik, kalau perlu di copy ya supaya tidak hilang filenya. Nah, adik-adik seperti itu ya. Jadi yang saya dapatkan selama seminggu ini, saya mendapatkan bahwa mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Ester itu ada satu benang merah yang panjang gitu, yang akan terus berlanjut sampai nanti kita bahas sampai kitab Wahyu ya. Nah, adik-adik, saya mau bagikan sesuatu. Ini adalah sharing gitu ya, sharing kesaksian hidup saya yang saya dapatkan dari renungan harian yang saya baca. Nah, jadi pada hari Kamis itu ketika saya sedang membaca renungan harian, itu saya kembali diingatkan oleh Tuhan lewat renungan harian ini. Nah, sebelumnya saya mau membagikan ada satu pergumulan yang sedang saya alami, di mana saya merasa ini si musibah corona ini sepertinya tidak kunjung berakhir gitu ya, dan saya merasa sampai kapan gitu ini akan terjadi, karena ini sangat berpengaruh pada kehidupan pekerjaan saya, yang mana sekarang saya statusnya masih mahasiswa koas, masih belum lulus gitu ya, dan saya membutuhkan pasien untuk bisa lanjut ke jenjang berikutnya supaya saya bisa lulus. Dan karena sedang ada corona seperti ini dengan PSBB dan segala rupa, saya merasa pekerjaan saya terhambat gitu ya. Saya merasa teman-teman saya yang lain udah pada bisa cari uang, mereka udah pada bisa mandiri, masing-masing udah punya uang sendiri, punya pegangan sendiri, dimana saya masih harus ikut orang tua, belum punya penghasilan gitu ya. Dan saya merasa, aduh Tuhan, ini sampai kapan gitu akan berakhir. Saya pengen cepet-cepet lulus gitu, karena udah lama kuliah, udah 6 tahun ya, masih begini-begini aja. S1 3 tahun, sekarang masih harus lanjut koas. Nah, dengan adanya musibah seperti ini membuat saya merasa, Tuhan kenapa ya gitu. Pas ketika saya udah tinggal selangkah lagi menuju lulus, kayak begini gitu. Tapi waktu hari Kamis kemarin ketika saya doa, saya membaca perenungan firman Tuhan, Tuhan kembali menegur saya. Ayat dari santapan harian yang saya baca itu dari Pengkhotbah 3 ayat yang ke-1 sampai ayat yang ke-15. Ayat ini membahas tentang segala sesuatu itu ada waktunya ya. Ada waktunya nanti untuk menanam, nanti ada waktunya untuk menuai, ada waktunya kamu sakit, ada waktunya kamu sehat ya, dan sebagainya. Nanti mungkin adik-adik kalau misalkan mau baca boleh, ini ayat yang sungguh-sungguh bagus sekali, sangat menguatkan ya. Dan renungan ini juga diberi judul Indah pada Waktunya ya. Di sini 8 ayat pertama itu membahas tentang untuk segala sesuatu itu pokoknya ada masanya gitu. Jadi nggak akan terus menerus kamu berada di atas, nanti akan ada waktunya kamu ada di atas, kamu ada di bawah, mungkin di samping kiri, di samping kanan gitu ya. Roda kehidupan itu akan terus berputar. Dan di ayat yang ke-9 itu kita bisa membaca, apakah untung pekerja dari yang dikerjakannya dengan berjerih payah. Ketika saya membaca ayat ini, saya berpikir iya ya gitu, manusia seringkali lupa, seringkali ingatnya tentang uang, ingatnya tentang besok mau makan apa, ingatnya tentang dunia terus. Dan Allah di sini menyatakan ayat yang ke-10, aku telah melihat pekerjaan yang diberikan Allah kepada anak-anak manusia untuk melelahkan dirinya. Tapi ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya, bahkan memberikan kekekalan dalam hati mereka. Tetapi manusia tidak dapat menyelami pekerjaan yang dilakukan Allah dari awal sampai akhir. Di sini saya kembali langsung teringat lagi kepada kitab Kejadian yang saya baca, bahwa dari awal Allah itu sebetulnya sudah tahu ya nanti ke depannya akan ada apa saja. Allah sudah tahu akan terjadi apa saja di bumi ini, Allah sudah tahu. Tapi kita sebagai manusia justru kitalah yang sebetulnya nggak tahu gitu ya. Jadi saya belajar untuk ya sudahlah, serahkan saja kepada Allah yang tahu. Belajar lagi punya hati seperti seorang anak kecil yang percaya aja sama orang tuanya. Saya percaya anak kecil itu punya hati yang polos, yang benar-benar apapun yang dilakukan oleh orang tuanya dia percaya gitu.
Jadi saya juga mau belajar untuk selalu percaya aja sama Tuhan, karena Tuhan membuat segala sesuatu indah pada waktunya, karena dia sudah tahu mulai dari awal sampai akhir. Dia udah hafal lah Tuhan gitu ya apa yang akan terjadi. Kemudian di ayat yang ke-12 Tuhan kembali mengatakan, aku tahu bahwa untuk mereka tidak ada yang lebih baik daripada bersuka-suka dan menikmati kesenangan dalam hidup mereka, dan bahwa setiap orang dapat makan, minum, menikmati kesenangan dalam jerih payahnya, itu juga adalah pemberian Allah. Dari sini saya benar-benar merasa ditegur gitu ya, bahwa apa yang saya pikirkan selama ini, apa yang saya gumulkan selama ini tuh ya sebetulnya tentang bagaimana kelangsungan hidup saya di bumi ya, tentang gimana nanti saya cari makan, gimana nanti saya cari uang, kapan saya lulus dan segala macamnya. Tapi seringkali kita lupa bahwa kita hari ini bisa makan, kita hari ini bisa minum, kita hari ini bisa dikasih nafas sama Tuhan, itu semua adalah anugerah ya. Jadi saya belajar kembali untuk jangan fokus di hujannya, jangan fokus di badainya, tapi lihat juga pelanginya gitu ya, lihat juga keindahannya nanti apa yang akan Tuhan berikan setelah badai ini selesai. Karena selalu akan ada waktu untuk kita di atas, akan ada waktu kita di bawah. Ketika kita di atas kita jangan sombong ya, tapi ketika kita di bawah pun kita jangan putus asa, justru harus selalu berharap kepada Tuhan. Kemudian di ayat yang ke-14 lanjut lagi ya. Aku tahu bahwa segala sesuatu yang dilakukan Allah akan tetap ada untuk selamanya. Itu tidak dapat ditambah dan tidak dapat dikurangi. Allah berbuat demikian supaya manusia takut akan Dia. Nah, kembali kita adalah manusia yang lemah, manusia yang tidak tahu apa-apa. Jadi harus terus bergantung sama Tuhan. Yang sekarang ada, dulu sudah ada, dan yang akan ada, sudah lama ada, dan Allah mencari yang sudah lalu. Jadi kita jangan berpatokan kepada gimana besok, tapi juga ingat lihat ke masa lalu ya, bahwa sudah begitu banyak yang Tuhan telah lakukan untuk kita ya. Kembali lagi, sejarah itu penting ya, maka apa yang kita baca dalam perjanjian lama meskipun Alkitab tidak pernah berubah, tapi akan selalu relevan dengan kehidupan kita sekarang ya. Apa yang sudah kita pelajari dari kitab Kejadian sampai kemarin kita belajar kitab Ester, itu semuanya hendaklah jangan dilupakan, tapi selalu kita ingat, selalu kita pegang untuk menjadi pengharapan kita ke depannya ya. Maka membaca Alkitab itu penting supaya kita punya pengetahuan dasar tentang apa yang harus kita lakukan di dunia ini ya. Oke adik-adik ya, jadi dalam firman Tuhan hari ini saya kembali mau mengingatkan ya bahwa sangat penting bagi kita remaja-remaja untuk berakar kuat dalam Tuhan ya. Berakar kuat itu dalam arti ya kita punya satu fondasi yang kuat tentang siapa itu Tuhan, supaya kita bisa percaya sama Dia, supaya kita bisa mengenal Dia. Kalau kita kenal sama Tuhan, maka kita akan percaya. Kalau kita percaya, maka kita akan bisa taat ya. Justru semua itu dimulai dari pengenalan akan Tuhan ya. Tidak kenal maka tak sayang ya. Jadi kita harus kenal dulu siapa Tuhan kita. Dari mana kita bisa kenal? Itu dari Alkitab yang kita baca ya, bahwa Allah kita itu tidak pernah berubah. Jadi meskipun kita baca dari kitab Kejadian sampai sekarang pun Allah tetap seperti itu. Allah tidak pernah berubah. Oke adik-adik, kita akan tutup firman Tuhan hari ini dalam doa. Mari kita bersatu dalam doa. Bapa di surga, terima kasih Tuhan untuk firman yang kembali boleh mengingatkan kami tentang hal apa saja yang sudah kami pelajari dalam Alkitab, mulai dari kitab Kejadian sampai kitab Ester. Biarlah Bapa, segala sesuatu yang telah kami pelajari ini tidak kami lupakan begitu saja, tapi kami boleh simpan dalam hati kami boleh tanam dalam hati kami, sehingga bisa berbuah, bisa kami melakukan dalam kehidupan kami sehari-hari. Ajarlah juga kami Tuhan untuk selalu berusaha dekat kepada Tuhan, untuk selalu berusaha mencari pengenalan akan Engkau yang lebih dalam lagi, supaya kami juga bisa hidup serupa dengan Engkau. Bapa, berkati juga Tuhan dalam seminggu ke depan, biarlah kami juga boleh selalu sehat. Tuhan juga yang memberkati dalam segala kegiatan kami, supaya apapun yang kami lakukan adalah hal yang Tuhan suka. Terima kasih Bapa, ya dalam nama Tuhan Yesus kami telah berdoa dan mengucap syukur. Amin.
Oke adik-adik, kembali kita akan angkat sebuah pujian sambil kita masuk dalam persembahan. Sekaligus juga kita akan merenungkan sama-sama, meresponi firman Tuhan yang tadi sudah kita dengar ya. Biarlah pujian ini bisa kembali menguatkan kita, mengingatkan kita. Kita akan nyanyikan pujian dari KPPK 220, Ku Tahu Yang Ku Percaya. Aku tahu anugerahnya ya berikan padaku, dan mengapa kasih Tuhan rela menebusku. Namun ku tahu yang ku percaya, aku pun tahu bahwa ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Mengapa imanku itu dapat masuk hatiku, dan sejak aku percaya diberi hati baru. Namun ku tahu, aku percaya, aku pun tahu bahwa ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Kita akan angkat bait yang ketiga, biarlah ini menjadi doa kita semua ya. Roh Kudus yang menyadarkan semua dosaku, firman yang nyatakan Kristus bawaku padanya. Namun ku tahu, yang ku percaya, aku pun tahu bahwa ia dapat pelihara yang ku serahkan sampai pada akhirnya. Yuk kita akan masuk dalam doa. Mari kita bersama-sama menyerahkan untuk sisa minggu ini ke dalam tangan Tuhan, supaya dalam segala sesuatu yang kita lakukan Tuhan juga turut berpegang. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat kesempatan yang sungguh indah, kesempatan yang baru yang Tuhan berikan kepada kami untuk kami bisa pada hari ini mendengarkan firman Tuhan. Kami juga bisa meresponi firman Tuhan ini dengan kami memberikan sebagian milik kami, sebagian uang kami untuk kami persembahkan kepada gereja Tuhan. Biarlah uang yang kami sudah persembahkan itu bisa dipakai untuk keperluan Tuhan dalam gereja kami. Bapa, kami juga menyerahkan Tuhan dalam segala kegiatan kami di seminggu ke depan. Biarlah Tuhan juga yang selalu turut berpegang, Tuhan yang selalu turut campur tangan, Tuhan juga yang selalu ingatkan kami bahwa Engkau adalah Allah yang hidup, Allah yang sanggup untuk memelihara kami Tuhan. Biarlah kami juga tidak bertahan kepada pendirian kami sendiri, tapi biarlah kami juga belajar untuk selalu mengandalkan Tuhan dalam segala sesuatu yang kami pilih dalam hidup ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih Roh Kudus. Hanya dalam nama Tuhan Yesus kami serahkan doa ini. Amin. Oke adik-adik, ibadah pada hari ini sudah selesai. Terima kasih untuk adik-adik yang sudah selalu setia mendengarkan, beribadah, biarpun kita tidak bertemu secara fisik, tapi semoga ibadah online ini bisa selalu membantu adik-adik dalam mengenal Tuhan Yesus dengan lebih dalam lagi. Sampai ketemu lagi minggu depan.